Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Fitriani Diana Pertiwi selama 10 menit ke depan di Bahasa Indonesia dalam Layar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cerita fantasi, lihat dari strukturnya dan juga kebahasan cerita fantasi. Sahabat bahasa tentunya belum lupa ya apa itu cerita fantasi. Ya, cerita fantasi merupakan cerita dengan ide cerita yang menggunakan imajinasi di luar akal manusia. Nah, sekarang kita akan membahas strukturnya terlebih dahulu. Struktur cerita fantasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga merupakan resolusi. Orientasi adalah di mana bagian cerita fantasi memperkenalkan tokohnya, latarnya, konfliknya atau permasalahannya. Dan yang kedua adalah bagian komplikasi. Di bagian komplikasi ini di bagian tengah ya biasanya berupa rangkaian peristiwa, apa yang terjadi, rangkaian masalahnya sampai kepada puncak masalahnya. Dan yang ketiga adalah bagian resolusi. Resolusi itu di mana solusi atau penyelesaian masalahnya sudah mulai muncul dan bahkan sudah mulai muncul ya. Nah, di dalam resolusi ini biasanya terdapat koda, yaitu perubahan suatu tokoh dari yang buruk misalnya ke yang baik. Tapi koda ini sifatnya sunnah ya. Jadi kadang ada, kadang tidak, dan boleh ada dan juga boleh tidak. Variasi pengembangan struktur cerita fantasi dapat dilakukan per step-step strukturnya. Yang pertama kita akan bahas dulu dari struktur bagian orientasi. Nah, struktur bagian orientasi ini dapat dilakukan variasi pengembangannya dengan 3 cara. Yang pertama dengan memperkenalkan tokoh, dikembangkan dengan memperkenalkan tokohnya dulu. Jadi misalnya tokoh utamanya bernama Naruto. Terlihat seorang anak berambut kuning berlari. Dia menangis terseduh-seduh. Kakinya kecil dan berpakaian berwarna orange. Dia adalah Naruto. Nah, itu namanya mengembangkan dengan pengenalan tokoh terlebih dahulu. Yang kedua, dengan memperkenalkan suasananya terlebih dahulu. Pada hari itu hujan rintik-rintik. Langit sebenarnya tak begitu gelap. Namun keadaan hati ini sangat sedih. Bagaimana tidak? Lah kemudian dilanjutkan. Itu berarti dilihat dari latarnya dulu yang menjelaskan bahwa saat itu hujan rintik-rintik, gerimis rintik-rintik. Dan yang ketiga adalah dengan memperkenalkan atau dikembangkan dengan memperkenalkan konfliknya atau masalahnya. Ini contoh ya. Ketika itu Farida menangis. Dia dituduh sebagai pencuri di kelasnya. Bagaimana tidak? Ketika uang hilang, Faridalah satu-satunya anak yang berada di dalam kelas. Namun Farida kekeh, ia tidak mengambilnya. Nah, itu adalah contoh memperkenalkan masalahnya dulu. Yaitu masalahnya mengenai ada salah satu teman yang dituduh sebagai pencuri uang kas di kelas. Nah, kemudian struktur bagian komplikasi juga kita dapat kembangkan dengan 3 variasi. Yang pertama adalah munculnya tokoh baru, dikembangkan dengan munculnya tokoh baru. Jadi ketika suasananya sudah damai, ada tokoh si A, B, C, tiba-tiba datanglah tokoh D. Nah, tokoh D inilah yang membawa masalah. Itu contoh dikembangkan dengan munculnya tokoh baru. Yang kedua, adanya lompatan zaman. Jadi misalnya saya saat ini sebagai tokoh cerita berada di tahun 2020. Nah, karena saya tidak sengaja membuka buku ajaib atau saya memecahkan sebuah batu ajaib, kemudian saya pindah ke tahun 2050, berarti 30 tahun yang akan datang. Itu namanya lompatan zaman. Kemudian yang ketiga dengan adanya lompatan latar atau pengubahan latar, dikembangkan dengan pengubahan latar. Contoh misalnya saat ini saya berada di Indonesia. Karena saya membuka pintu ajaib, kayak di Doraemon ya. Karena saya membuka pintu ajaib, tiba-tiba saya berada di Jepang. Tiba-tiba saya berada di Meksiko. Itu namanya perubahan latar dari Indonesia ke negara yang lain. Variasi pengembangan struktur yang ketiga yaitu bagian resolusi juga dapat dilakukan dengan 3 variasi. Yang pertama adanya dengan pengembangan sebab akibat yang unik. Contoh, Farida berkata jujur di depan cermin ajaib itu. Dia mengatakan bahwa saat itu ia tidak mengambil uang kas sama sekali. Dia menceritakan semuanya dengan jujur. Tiba-tiba keadaan berubah. Uang kas itu tidak hilang. Teman-temannya tidak ada masalah dengan Farida. Semua berjalan dengan lancar. Nah, itu contoh sebab akibat yang unik. Karena kejujurannya Farida, tiba-tiba masalah selesai. Loh, kan
Unik ya, sebab akibat unik. Cuman ngomong enggak di depan cermin ajaib, masalah itu hilang. Nah, itu namanya sebab akibat yang unik. Variasi pengembangan yang kedua adalah dengan surprise ataupun kejutan. Contohnya, Farida berlari terengah-engah sampai ke hutan. Di sana ia merasa lelah. Ia pun tertidur sebentar. Dan, "Hai Farida," tiba-tiba terdengar suara Budi. Farida kaget. Ternyata dia hanya bermimpi. Lah, itu adalah kejutan, surprise ya. Jadi ternyata sudah dia melakukan petualangan yang panjang, dia merasa lelah, ternyata dia hanya tertidur. Yang ketiga adalah variasi pengembangan struktur resolusi dengan lompatan waktu. Nah, lompatan waktu ini juga sama ya dengan yang komplikasi. Hanya bedanya kalau lompatan waktu yang dikomplikasi, kita lompat ke waktu untuk mendapatkan masalah. Tapi di bagian resolusi, kita lompatan waktunya untuk bagian penyelesaian masalah. Jadi misalnya saya ada di tahun 2050 tadi. Karena saya sudah menyelesaikan permasalahan di sana, kemudian saya bisa kembali ke tahun 2020. Itu namanya terjadi lagi lompatan waktu, tapi sifatnya untuk menyelesaikan suatu masalah. Adapun di dalam cerita fantasi itu terdapat alur ya. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit ya bahwa alur itu terbagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Nah, alur ini punya step-step, punya bagiannya. Yang pertama itu adalah bagian orientasi atau pengenalannya dulu, entah itu pengenalan tokohnya, pengenalan latarnya, pengenalan suasananya, sampai pengenalan konfliknya. Nah, yang setelah pengenalan ini kita langsung ke rangkaian masalah, rangkaian kejadian dari awal sampai akhirnya ke klimaks. Klimaks ini adalah puncak masalah. Klimaks ini ditandai dengan lagi seru-serunya masalah yang terjadi. Jadi misalnya ada debat mulut, kemudian jotos-jotosan, berantem lah, itu berarti klimaksnya itu pas lagi jotos-jotosan. Jadi pas lagi seru-serunya, ini berarti klimaks. Kemudian yang terakhir adalah bagian resolusi atau penyelesaian masalah. Solusinya muncul di bagian resolusi dan masalahnya selesai di bagian resolusi. Ini namanya step-step atau bagian dari alur. Pengenalan, orientasi, rangkaian masalah, kemudian klimaks, dan diakhiri dengan resolusi atau penyelesaian masalah. Nah, alur itu dikatakan maju kalau stepnya urut. Dari pengenalannya dulu, rangkaian masalah, klimaks, kemudian resolusi, itu berarti alurnya maju. Nah, kalau alurnya mundur, itu berarti dari penyelesaiannya dulu, kemudian ke klimaks, kemudian ke rangkaian masalah, rangkaian peristiwanya, kemudian ke pengenalan, itu namanya alur mundur. Sedangkan kalau alur campuran, kita dari pengenalan tiba-tiba ke klimaks. Dari klimaks flashback lagi ke rangkaian masalah. Dari rangkaian masalah ke klimaks lagi, kemudian langsung ke resolusi. Itu namanya alur campuran. Jadi maju, mundur, maju lagi, ataupun udah maju, mundur, terus maju lagi. Itu namanya alur campuran. Selanjutnya adalah kebahasaan pada cerita fantasi. Nah, kebahasaan yang pertama dalam cerita fantasi ialah penggunaan kata ganti orang, aku, kamu, ia, dia, ataupun penyebutan namanya. Ini digunakan untuk meneliti sudut pandang yang dipakai dalam cerita fantasi tersebut. Contoh, saya ada sebuah cerita, hari ini aku sangat gembira. Bagaimana tidak, ayah memberikanku sepeda yang kusuka. Sepeda itu berwarna pink, begitu indah dan cantik sekali. Nah, itu sudut pandang orang pertama, karena menggunakan aku hari ini bergembira ya. Nah, selanjutnya misalnya ada kalimat Fitri hari ini sangat gembira. Bagaimana tidak, Fitri dibelikan sepeda baru oleh ayahnya yang sangat cantik. Nah, itu berarti sudut pandang orang ketiga, dia menggunakan namanya, ada ganti-ganti orangnya, aku, Fitri, itu ya. Yang kedua adalah penggunaan cerapan panca indera. Seperti yang kita bahas di deskripsi kemarin, itu ada panca indera ya, sama. Misalnya ada kalimat Fitri sangat bahagia. Ya, kita tahu Fitri bahagia tentunya dari mata, yaitu berarti panca indera yang digunakan adalah penglihatan. Yang ketiga ialah menggunakan pilihan kata dengan makna kias ataupun makna khusus. Contoh, aku melihat alien. Alien itu turun dari piring terbang. Alien itu berhidung sangat mancung. Ia mulai mengendus-ngendus kelilingnya dengan hidungnya yang menjulang panjang. Nah, hidungnya yang menjulang panjang itu merupakan diksi makna kias dari hidung mancung. Yang keempat, kebahasaan cerita fantasi yaitu menggunakan kata sambung urutan waktu. Seperti kemudian, setelah itu, dengan ini, bersama dengan ini, setelahnya, dan sebagainya. Yang kelima yaitu penggunaan kata ungkapan keterkejutan. Itu biasanya
surprise tadi ya. Contohnya kata tiba-tiba, tanpa diduga, dan sebagainya. Dan yang terakhir dalam kebahasan cerita fantasi ialah adanya kalimat langsung yang merupakan dialog ya. Contoh kalimat langsung, contohnya Ani berkata, petik 2 di atas. Kawan-kawan, hari ini aku ulang tahun loh, titik, kemudian ditutup lagi dengan petik 2. Itu adalah contoh kalimat langsung yang digunakan untuk dialog dalam cerita fantasi. Nah, berikut saya sudah memiliki sebuah teks cerita fantasi. Nanti kita baca bersama-sama, kemudian kita tentukan kebahasaannya dari cerita fantasi tersebut, kemudian juga bagian struktur-strukturnya, dan kita juga akan bahas kira-kira alurnya maju atau juga mundur, dan variasi pengembangannya juga kalau bisa nanti kita bahas bersama-sama. Perhatikanlah salah satu contoh cerita fantasi berjudul Kakek dan Pohon Ek berikut ini. Kakek dan Pohon Ek. Seorang pria tua berjalan terbungkuk-bengkuk. Rambutnya yang putih tak senada dengan bajunya yang hitam dan lusuh. Kakek Thomas, begitu orang-orang memanggilnya. Kakek Thomas tinggal sendiri di gubuk jeraminya. Setiap hari ia mengumpulkan kayu bakar dan menjualnya ke pasar. Uang hasil penjualan kayu bakar selalu ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meski terbatas, kakek Thomas selalu bersyukur akan apa yang ia dapatkan. Suatu pagi di tengah hutan, kakek Thomas tersesat. Dengan kayu bakar di punggungnya, ia berputar mencari jalan keluar hingga begitu merasa lelah. Ia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon ek yang cukup besar. Kakek Thomas tertidur. Di dalam tidurnya, ia bertemu dengan bidadari cantik bersayap emas. Bidadari itu berkata, "Wahai kakek tua yang baik hati, aku tahu apa yang kau lakukan setiap hari dan bagaimana kau melewati hidupmu. Aku tahu kau selalu bersyukur akan apa yang kau dapatkan, tapi aku tak yakin jika kau tak pernah merasa lelah dengan hidupmu. Bagaimana jika ku berikan hal yang akan membuatmu tidak lagi menjalani hidup yang sulit ini?" Kakek Thomas berpikir sejenak, lalu ia menjawab, "Maafkan aku bidadari, bukan aku menolak rezeki yang kau tawarkan, namun aku percaya bahwa apa yang kujalani saat ini adalah pemberian Tuhan dan itu terbaik untukku. Kesulitan sesungguhnya bukan berasal dari kehidupanku yang pas-pasan, namun kesulitan hadir bagi manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ia dapatkan." Sang bidadari tersenyum. Tampak di wajahnya rasa puas akan jawaban kakek tua itu. Diayunkannya tongkat di tangannya. "Wahai kakek tua yang baik hati, tak kukira rasa syukur dalam hatimu begitu tulus. Karena ketulusanmu ini akan kukabulkan satu permohonanmu," kata bidadari itu. "Baiklah bidadari, mohon kabulkanlah satu permohonanku ini. Tolong berikan jalan keluar bagiku yang tersesat dalam hutan ini," jawab kakek Thomas. "Permohonanku kabulkan." Kemudian sang bidadari mengayunkan tongkatnya sekali lagi. Tiba-tiba kakek Thomas terbangun dari tidurnya. Ia terkejut. Mulut tuanya menganga, terperangah begitu tahu ia berada di dalam rumahnya dengan banyak tumpukan kayu bakar di sekelilingnya. Jumlah kayu bakar itu bahkan 10 kali lipat lebih banyak dari yang ia kumpulkan hari ini. Kakek Thomas bersujud dengan air mata bahagia. Ia tahu bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Nah, dari cerita fantasi berjudul Kakek dan Pohon Ek, kita sekarang akan menentukan dulu jenis cerita fantasinya. Yang pertama, jenis cerita fantasi ini merupakan cerita fantasi irisan. Mengapa? Karena latarnya masih berupa hutan. Ada rumah jerami, kan di dalam dunia nyata juga ada rumah jerami ya. Berarti masuk dalam cerita fantasi irisan. Kemudian dilihat dari waktunya, ini masuk ke dalam cerita fantasi sezaman. Ya, terlihat di waktu yang sekarang ada orang yang masih mengumpulkan kayu bakar ya, mungkin di daerah-daerah terpencil yang kita tidak tahu di mana. Jadi termasuk dalam cerita fantasi irisan yang sezaman, cerita fantasi irisan sezaman. Kemudian kita akan bahas dulu strukturnya. Strukturnya di sini ada 3 bagian, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Namun sayang sekali di cerita fantasi ini tidak ada koda, tidak ada perubahan sikap tokoh utama dari awal sampai akhir. Karena dari awal sampai akhir ini si kakek Thomas mempunyai sifat yang sama, yaitu sama-sama bersifat baik ya. Sekarang kita lihat dulu dari bagian orientasinya. Orientasinya kita lihat ini dimulai dari seorang pria tua berjalan terbungkuk-bungkuk, rambutnya yang putih tak senada dengan bajunya yang hitam nan lusuh, kakek Thomas begitu orang-orang memanggilnya, sampai dengan suatu nih dapatkan ya, sampai dengan dapatkan
Seorang pria tua berjalan terbungkuk-bungkuk, rambutnya yang putih tak senada dengan bajunya yang hitam dan lusuh. Kakek Thomas, begitu orang-orang memanggilnya. Kakek Thomas tinggal sendiri, bla 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 bla. Berarti ini struktur orientasinya dikembangkan dengan pengenalan tokoh. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini kita diberikan pengenalan mengenai tokohnya dulu. Bagaimana bentuk fisiknya kakek Thomas, bagaimana kehidupannya kakek Thomas, dan seterusnya. Selanjutnya, dari suatu pagi di tengah hutan kakek Thomas tersesat dengan kayu bakar di punggungnya. Ia berputar mencari jalan keluar hingga begitu merasa lelah. Nah, akhirnya kakek Thomas ini tertidur dan dia bertemu dengan bidadari. Ini adalah bagian dari komplikasi. Nah, di sini sudah mulai terlihat ya tahap-tahap pemunculan masalahnya. Tahap-tahap pemunculan masalahnya pertama dari kakek Thomas yang tersesat, kemudian ia merasa lelah, kemudian dia tertidur ketemu dengan bidadari dalam mimpinya. Kemudian bidadarinya itu memberikan ia penawaran, tapi ditolak dengan kakek Thomas dengan alasan bahwa hidup yang diberikannya saat ini adalah yang terbaik menurut Tuhan, gitu ya. Nah, ini komplikasi ini sampai pada namun kesulitan hadir bagi manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ia dapatkan. Itu bagian dari komplikasi. Nah, resolusinya dimulai dari sang bidadari tersenyum. Tampak di wajahnya rasa puas akan jawaban kakek tua itu. Diayunkannya tongkat di tangannya. Nah, karena kebaikan dari kakek Thomas ini, maka si bidadari pun mengabulkan satu permohonan kakek Thomas. Nah, sekarang kita lihat lagi dari awal ya. Kita lihat lagi, ini bagian orientasinya dimulai dengan pengenalan tokoh kakek Thomas. Selanjutnya adalah bagian komplikasi dari suatu pagi di tengah hutan sampai ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang ia dapatkan. Nah, komplikasinya ini berarti dikembangkan dengan pemunculan tokoh baru. Tokoh barunya siapa? Tokoh barunya adalah mana tadi? Bidadari cantik bersayap emas. Ini tokoh barunya. Selanjutnya adalah bagian resolusi ini. Sang bidadari tersenyum sampai dengan bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Ini adalah bagian resolusinya. Mengapa saya bilang ini resolusinya? Karena letaknya di bawah dan juga sudah mulai menampakkan jalan keluar untuk masalah kakek Thomas yang tersesat ini. Nah, resolusi ini dikembangkan dengan sebab akibat yang unik. Ya, hanya karena kakek Thomas jujur, tulus dengan keikhlasannya, maka bidadari terpukau. Bidadari merasa senang dan ia akan mengabulkan satu permintaan kakek Thomas. Nah, ini adalah resolusi yang dikembangkan dengan sebab akibat yang unik. Selanjutnya kita akan membahas masalah intrinsiknya. Kalau dari ceritanya tadi, kira-kira temanya apa? Ya, temanya adalah rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian penokohannya di dalam cerita fantasi ini tokohnya hanya dua. Yang pertama kakek Thomas dan yang kedua adalah bidadari cantik bersayap emas. Nah, tokohnya ada dua. Yang tokoh pertama kakek Thomas ini sifatnya baik, jujur, selalu merasa bersyukur. Ini berarti protagonis ya. Sedangkan bidadarinya juga baik dan dia kesannya seperti ingin menguji kesabaran, ketulusan orang lain ya. Makanya ia menawarkan sesuatu kepada kakek Thomas itu tadi. Nah, bidadari ini sifatnya tritagonis. Selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, di sini seorang pria tua berjalan terbungkuk-bungkuk. Rumahnya yang putih tak senada dengan bajunya yang hitam dan lusuh. Kakek Thomas, begitu orang-orang memanggilnya. Kakek Thomas tinggal sendiri di gubuk jeraminya. Bla 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 bla. Ini selalu menyebutkan kata ganti ya, nama orang. Tidak pernah menyebutkan aku, saya, dia, tapi selalu menggunakan nama orang. Berarti ini sudut pandang orang ketiga, gitu ya. Selanjutnya alurnya itu dilihat dari cerita awal, dari pengenalan kakek Thomas sampai kakek Thomas tersesat, kemudian kakek Thomas ketemu bidadari, kemudian bidadarinya menolong kakek Thomas. Itu berarti sifatnya alurnya selalu maju. Alurnya ini menggunakan alur maju. Kemudian latar tempat, waktu, dan suasana kita bahas latar tempatnya dulu. Latar tempatnya ini yang paling jelas adalah suatu pagi di tengah hutan. Di tengah hutan, latar tempatnya di tengah hutan. Kemudian latar waktunya suatu
pagi. Berarti latar tempat hutan, latar waktunya pagi. Kemudian suasananya, kira-kira kalau kita jadi kakek Thomas, apa yang akan kita rasakan? Yang pertama tentunya merasa takut ya, merasa sedih karena kita tersesat. Yang kedua merasa deg-degan karena kita bertemu dengan bidadari bersayap emas. Kemudian yang ketiga, perasaan kita adalah tentunya merasa senang, terharu karena kita bisa tahu saat kakek Thomas sampai di rumah dengan selamat, bahkan dengan tumpukan kayu bakar yang 10 kali lebih banyak. Berarti perasaannya takut, sedih karena tersesat, kemudian deg-degan karena ketemu dengan bidadari, dan perasaan yang ketiga adalah perasaan bahagia atau terharu karena sudah sampai di rumah dengan tumpukan kayu bakar yang banyak. Selanjutnya adalah amanat. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya? Amanatnya adalah bahwa kita harus selalu merasa bersyukur atas pemberian orang lain. Dan kita juga harus percaya bahwa apa yang diberikan Tuhan itu adalah yang terbaik, gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas kebahasaannya. Pertama, penggunaan kata ganti atau nama orang tadi ya, seperti sudut pandang tadi. Penggunaannya nama orang selalu disebutkan kakek Thomas, kakek Thomas. Terus sang bidadari tersenyum, kakek Thomas tuh ya. Yang kedua, penggunaan kata penerapan panca indera. Nah, seorang pria tua berjalan terbungkuk-bungkuk. Kita tahu dari mana seorang pria tua berjalan terbungkuk-bungkuk kalau bukan menggunakan mata, yaitu panca indera penglihatan. Selanjutnya, penggunaan makna kias atau makna khusus. Sekarang kita akan cari makna kiasnya dulu. Makna khusus nih, ada makna khusus. Rambutnya yang putih tak senada dengan bajunya yang hitam nan lusuh. Nah, makna khusus nan lusuh. Ini makna umumnya nan lusuh ini maksudnya baju yang warnanya hitam dan compang-camping, jelek, sudah nggak bagus gitu ya. Warnanya juga sudah nggak bagus, warnanya juga agak pudar, jelek. Pokoknya istilah orang Jawa itu reket gitu ya, kotor. Nah, ini merupakan makna khusus. Nan lusuh ini merupakan makna khusus. Sekarang kita cari lagi. Ini ada kata mulut tuanya menganga, terperangah, begitu tahu ia berada di dalam rumah dengan banyak tumpukan kayu bakar di sekelilingnya. Mulut tuanya menganga, terperangah. Ini juga merupakan makna khusus untuk arti mulutnya menganga, terperangah. Berarti karena ia sangat kaget, karena ia sangat terkejut ya. Dia sangat kaget, sangat terkejut, itu makanya menuliskan kata menganga, terperangah. Ini merupakan makna khusus ya, makna khusus. Dengan arti terperangah menganga itu maksudnya adalah sangat terkejut banget gitu ya. Selanjutnya, penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Setelah itu, kemudian, setelahnya, dan seterusnya. Kita lihat ya, kita cari ya. Nih, ada kata lalu. Lalu ia menjawab, berarti kemudian gitu ya. Selanjutnya adalah penggunaan kata ungkapan keterkejutan. Kita lihat ya, penggunaan kata ungkapan keterkejutan. Kita cari. Nih, ada tiba-tiba kakek Thomas terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba. Nah, ini salah satu contoh kata penggunaan kata ungkapan keterkejutan. Ada satu tiba-tiba di akhir ya. Selanjutnya adalah penggunaan dialog. Nah, dialog itu ditandai dengan kutip dua di awal dan juga di akhir. Juga ada penggunaan koma, kemudian kata ini. Kita sekarang cari dulu yang kutip dua. Nah, di sini ada kutip dua. Juga di sini ada kutip 2. Wahai kakek tua yang baik hati, aku tahu apa yang kau lakukan setiap hari dan bagaimana kau melewati hidupmu. Aku tahu kau selalu bersyukur akan apa yang kau dapatkan. Tapi aku tak yakin jika kau tak pernah merasa lelah dengan hidupmu. Bagaimana jika ku berikan hal yang akan membuatmu tidak lagi menjalani hidup yang sulit ini? Nah, itu bidadari. Bidadari itu berkata, bidadari berkata seperti itu. Ia kemudian bertanya sama kakek Thomas. Dijawablah oleh kakek Thomas. Kakek Thomas berpikir sejenak, lalu ia menjawab dijawab oleh kakek Thomas. Maafkan aku bidadari, bukan aku menolak rezeki yang kau tawarkan. Namun aku percaya bahwa apa yang dijalani saat ini adalah pemberian Tuhan dan itu terbaik untukku. Nah, diakhiri dengan
Puas dengan apa yang ia dapatkan. Ini ada kutip. Kita cari lagi kalimat langsungnya, penggunaan dialog ya. Nih, wahai kakek tua yang baik hati, tak kukira rasa syukur dalam hatimu begitu tulus. Kemudian, karena ketulusanmu ini akan kukabulkan satu permohonanmu. Nah, ini kata dialog lagi, kata bidadari itu. Baiklah. Nah, kemudian kakek Thomas menjawab dialog tersebut. Jawab kakek tuh ya. Nah, jadi ada jumlah 4 dialog. 1 di bidadari yang ngomong dulu, kedua kakek Thomas menjawab si bidadari, yang ketiga si bidadari tanya lagi karena ia merasa puas dengan jawaban kakek Thomas, dan yang keempat kakek Thomas mengatakan dia ingin pulang ke rumah gitu. Bagaimana sahabat bahasa? Sudah paham belum mengenai cerita fantasi, struktur dan juga kebahasaannya? Kalau sahabat bahasa masih bingung, bertanya-tanya, atau ingin menyampaikan kritik dan sarannya, silahkan menuliskan pertanyaan, kritik dan sarannya di kolom komen di bawah. Jangan lupa sahabat bahasa untuk kembali lagi hadir di channel ini dengan materi selanjutnya. Saya Fitriani Diana Pertiwi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.